Halo Brodista, how are you? Masih dengan Van Reading ringan yang insya Allah selalu resonate. Apa kabar Brodistaku semua? Semoga baik-baik saja ya. Selalu dalam lindungan semesta, selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, kita general reading lagi Brodista. Dengan tema kita lihat ya, kita obrak-abrik ya, bagaimana sebenarnya perasaan terdalam yang ingin dia sampaikan atau yang mungkin tidak tersampaikan nih dari seseorang yang sedang lu pikirkan. Apakah ini crush lu? Apakah ini gebetan lu? Apakah ini memang si kunyuk? Oke, kita lihat ya. Namun untuk pembacaan bersifat general reading Brodistaku, tidak semuanya resonate. Jadi berbijaksana ketika lu ingin menanggapi setiap pembacaan tarot ya. Yang namanya energi banyak orang Brodista, bisa cocok sama lu, juga bisa nggak cocok. Ambil yang cocok, skip kalau lu ngerasa nggak cocok ya. Untuk energi bisa terbolak-balik ya Brodista, bisa first persah, bisa ini energi lu ataupun energi seseorang yang sedang lu pikirkan begitu. Namun semuanya serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Jadikanlah pembacaan tarot hanya sebagai bahan hiburan, bahan pertimbangan ataupun bantuan ketika lu ingin mengambil sebuah keputusan. Begitu ya. Untuk disclaimer sedikit Brodistaku, readingan gue ini sifatnya timeless. Jadi kapanpun lu lihat, kapanpun lu dengar, dan kapanpun lu dapatkan, ini berlaku di hari itu juga Brodistaku, sesuai dengan kondisi dan situasi lu saat itu. Begitu ya. Namun untuk gender doesn't matter ya Brodista, bisa cewek bisa cowok semua bisa. Oke, kita lihat, kita obrak-abrik dan kita kupas tuntas sebenarnya bagaimana perasaan terdalam dia yang mau dia sampaikan ataupun tak tersampaikan lah. Oke, kita lihat. Bismillah. Oke. Di sini I wonder if you are happy without me. Oke. Beberapa dari lu Brodistaku saat ini mungkin lu sedang fokus kepada masa depan lu. Beberapa dari lu ada yang saat ini sedang fokus kepada diri lu sendiri aja. Udah mulai self love. Dan di sini ada ya, seseorang ini ingin mengatakan kepada lu bahwa, woi, gue nih pengen datang kepada lu. Gue pengen datang, gue pengen kembali, gue pengen mendekati lu. Tapi gue rasa kayaknya lu sudah senang deh sama gue. Gitu, lu sudah bukan senang sama gue sih, tapi kayaknya lu sudah bahagia deh tanpa gue. Nah, itu yang dia ingin sampaikan. Lu udah bahagia ya tanpa gue. Lu udah enjoy ya tanpa gue. Lu udah lupa gue kah? Lu udah bahagia bersama yang lain ya. Nah, ada yang ingin menyampaikan seperti itu Brodistaku. Karena apa? Karena dia mengira bahwa kalau lu sudah bahagia tanpa dia gitu. Dengan satu kartu ini aja gue udah bisa melihat nih bagaimana sebenarnya perasaan bersalah, perasaan penyesalan. Karena sebenarnya yang tak tersiratkan itu tuh kayak dia udah menganggap lu tuh udah bahagia banget. Udah lepas dari dia tuh udah bahagia banget. Cemburu dia kalau seandainya lu tuh mampu bahagia tanpa dia. Nah, itu dia. Itu sebenarnya yang ingin dia sampaikan, atau yang tak ingin dia sampaikan, tak ingin dia katakan ya. Kalau seandainya lu merasa enggak bang, dia nggak ngerasa seperti itu, ya iya, berarti lu berjuang sama seorang yang sangat ego, yang tidak mau jujur terhadap perasaannya sendiri, gitu. Oke. Ini orang sebenarnya mau datang lagi, tapi dia sudah mengira bahwa kalau seandainya tuh udah bahagia. Dan beberapa dari orang yang kita readingkan ini, dia nggak mau untuk mengganggu atau merusak kebahagiaan lo saat ini. Oke, kita lihat. I want to feel that way again. Dia rindu Brodistaku. Dia rindu sekali, rindu dengan lu, rindu dengan semua yang ada pada lu saat ini. Ya, dia rindu merasakan waktu kedekatan kalian berdua. Dia rindu ketawa lu, dia rindu cara bercanda lu, dia rindu cara lu merepet ke dia. Dia rindu ketika lu cemburu ke dia. Dia rindu ketika ya berkelakar sama lu, dia rindu bercanda-canda, main tangan lu gebukin, rindu dia. Yang gue lihat begitu. Dia ingin merasakan hal itu lagi. Dia rindu jalan sama lu, makan bakso berdua, hujan-hujanan, hotel. Dia rindu goyangan lu. Dia merindukan semuanya. Dia ingin merasakan hal itu lagi dengan lu. Ya, jauh dalam lubuk hatinya dia rindu akan hal itu. Ya, kita lihat lagi. Sebenarnya apa yang ingin dia sampaikan?
atau mungkin dia akan tutup selamanya ya perasaan ini. Kita lihat. Oke, I know I was a distraction from your pain. Di sini sebenarnya gini, dia tahu dia ini adalah seseorang di mana dulu pernah menghapus luka-lukamu dari orang masa lalumu dulu. Nah, begitu. Dia paham kalau seandainya lu keterlaluan bergantung kepada dia. Dia tahu bahwa lu waktu itu mencintai dia dengan alasan bahwa dia adalah seseorang yang mampu menghabiskan atau menghapuskan luka lu waktu itu. Dan ternyata saat ini, kenapa lu mampu untuk berubah dari dia? Kenapa lu mampu untuk pergi menjauh dari dia? Kenapa lu mampu untuk membuka lembaran baru? Karena ujung-ujungnya dia malah menambah luka lu yang sebelumnya itu belum kering-kering banget. Nah, gitu. Jadi ibaratnya tuh gue tuh nggak tahu kenapa gue ngerasakan kayak energi-energi orang ini tuh sebenarnya masih memantau lu dari kejauhan, Bro Dista. Masih memantau lu dari kejauhan, masih memandangi foto lu gitu. Dia ada merasa bersalah banget. Kenapa? Ya itu banyak janji-janji yang tidak bisa dia, nggak bisa dia untuk lakukan, untuk tepati lah. Janji dia tuh banyak yang tidak dia tepati gitu loh. Bukannya dia berjanji untuk menghapus luka lu, dia berjanji untuk selalu bersama lu, dia berjanji untuk tidak berpisah dengan lu, tapi akhirnya apa? Dia adalah seseorang yang menambah luka baru dalam diri lu, dimana mungkin memperparah luka lu yang udah ada dalam hati lu, yang mungkin belum kering-kering banget waktu ada dia gitu. Nah, itu dia. Ada perasaan kayak merasa bersalah saat ini. Ada perasaan yang kayak merasa bersalah, sangat-sangat merasa bersalah. Oke. Ini, I knew exactly what I was doing. Ya, dia tahu betul apa yang saat ini yang sudah dia lakukan gitu. Dia sangat-sangat tahu apa yang terjadi dengan kalian berdua itu, dia sangat-sangat tahu. Ya, dia tahu betul kalau dia yang salah, dia tahu betul kalau misalnya dia yang memperkeruh keadaan, dia tahu betul kalau dia yang meninggalkan lu gitu. Ya, yang gue lihat begitu tuh. Dia sangat-sangat tahu gitu. Jadi makanya ada beberapa dari mereka kalaupun datang lagi, ada yang malu, ada yang takut, ada yang merasa kayak hanya diam. Itu yang gue lihat. Ya, dia paham betul dengan apa yang terjadi waktu itu, dan apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan waktu itu dia tahu sekali gitu. Ya, tuh. Dia tuh masih mengingat setiap detail waktu itu. Ya. Oh, di sini gue ngerasa banyak ya beberapa dari lu memang saat ini udah nggak ada komunikasi, dimana yang gue lihat adalah dia masih mengingat setiap detail, dia bernostalgia gitu, dia sangat-sangat bernostalgia, dia masih mengingat-ingat waktu kedekatan kalian dulu, dia masih mengingatnya sama sekali, dan itu detail banget. Kapan lu ketawa pertama kali, kapan lu pergi sama dia pertama kali, ketika berhubungan dengan lu tuh apa yang membuat dia seneng, bagaimana cara lu memperjuangkan dia sangat paham dan dia detail untuk mengingat hari-hari itu, Bro Dista. Ya, ingin dia sampaikan bahwa gua nggak pernah untuk melupakan apapun dari lu, gua nggak pernah melupakan setiap detail tentang lu gitu. I regret lying to you. Dia merasakan penyesalan yang teramat dalam karena dia telah membohongi lo. Ya, sebenarnya mungkin beberapa dari orang yang kita readingkan awal-awalnya mungkin tidak ada niat untuk membohongi, cuman karena ternyata keadaan memaksa. Nah gitu, mungkin saking cintanya dia sama lo, saking sayangnya dia sama lo, saking dia tuh menjaga perasaan lo banget, akhirnya dia berbohong. Yang namanya kebohongan akan terbongkar, Bro Dista. Sekali yang terbongkar, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya meninggalkan lu, gitu. Ya, ada perasaan dia yang ingin disampaikan bahwa ya maaf kalau seandainya gue membohongi lu, gue nyesel karena udah membohongi lu, gitu. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Next kita lihat. I'm grateful for the spiritual relation. Oke, beberapa dari orang ini ternyata twin flame lu ya. Beberapa orang yang kita readingkan ini ternyata adalah twin flame lu. Beberapa dari orang yang kita readingkan ini
saat ini dia sangat-sangat bersyukur bahwa berhubungan dengan lu, kemudian terpisah dengan lu, berhubungan dengan lu, terpisah dengan lu, dapat menyadari dia untuk masuk ke dalam dirinya, gitu loh. Dapat membuat dia tuh mengerti akan koneksi kalian. Dia juga merasa bahwa ada sesuatu yang perlu dia tahan. Mungkin beberapa dari lu ada yang berdiri dengan seseorang yang egonya besar sekali. Egonya besar sekali, gengsinya besar sekali. Ada beberapa hal-hal toksik dalam dirinya, Brodistaku. Ketika bertemu sama lu, ternyata lu mampu memberikan sesuatu hal yang positif atau sesuatu hal cahaya yang sebelumnya memang dia tuh belum pernah untuk merasakan ini, gitu. Berpisah dengan lu, kemudian dia memiliki banyak pelajaran spiritual, banyaknya kesadaran-kesadaran yang muncul. Apalagi kalau saat ini dia sedang mempelajari lu. Ya, gua nggak tahu saat ini mungkin lu sudah spiritual, kemudian lu mampu untuk menyebarkan kespiritualan lu untuk memberikan hal-hal positif kepada orang banyak, dan ternyata dia belajar dari setiap apa yang keluar dari energi lu, entah itu postingan lu atau apapun itu. Nah, bahkan dia di sini merasa bersyukur karena ya banyak pelajaran-pelajaran yang dia dapat dari lu, gitu loh. Ya, terhitung kalaupun dia nggak bisa untuk datang kepada lu karena lu sudah memberikan batasan yang tinggi, tapi dia sangat bersyukur sudah berteman dengan lu, sudah berhubungan dengan lu, sudah berhubungan dengan lu karena banyak hal-hal spiritual yang telah dia dapatkan. Dia merasa banyak kesadaran yang terjadi dalam hidupnya. Ya, itu yang gue lihat pesan terdalam. Nah, the bottom of the deck adalah I feel you even though we are apart. Ya, dia merasakan, dia masih tetap merasakan lu. Dia masih merasakan lu, ya. Dia masih merasakan lu walaupun sebenarnya ya hanya bagian gini loh, walaupun beberapa kepingan-kepingan dia tetap bisa merasakan lu, gitu loh, walaupun gak ada komunikasi, gitu. Ya. Ibaratnya tuh kayak apa ya? Walaupun kalian gak banyak komunikasi, walaupun kalian merasa bahwa wah udah gak ada sama sekali kontek-kontekan, ya hanya bisa untuk saling stalking gitu ya, tapi dia masih bisa merasakan lu, Brodista. Ya, dia masih bisa untuk merasakan energi lu, gitu. Walaupun kalian sudah terpisah, dia masih bisa merasakan energi lu. Dan gak tahu kenapa dia juga bisa merasakan bahwa lu tuh masih memiliki perasaan sama dia. Sebenci-benci apapun lu, Brodistaku, sebenci-benci apapun lu, sesakit hati apapun lu, gitu loh, tapi dia merasa bahwa lu tuh masih memiliki perasaan sama gua. Dia masih merasakan seperti itu. Nah, dan dia juga masih punya perasaan sama lu. Kayak gitu yang gua lihat ya. Karena beberapa dari orang yang kita readingkan ini mengetahui bahwa perubahan yang lu alami ini beberapa faktornya adalah dia nih, gitu. Dia masih bisa merasakan lu, masih bisa merasakan perasaan lu, masih mengetahui bagaimana titik terdalam lu, dan dia bisa merasakan itu, bahkan juga merasakan batin lu bagaimana saat ini, gitu ya. Ini the bottom of the deck. Oke, kita lihat lanjut lagi. Sebenarnya apa yang perasaan terdalam dia kepada lu, bagaimana perasaan terdalam dia yang ingin dia sampaikan ataupun memang tidak mau disampaikan, hanya sebatas dipendam. Kita obrak-abrik, kita lihat. Bismillah. Saya tidak pernah melupakan tentang Anda, tidak sama sekali, tidak bisa. Dia nggak bisa untuk melupakan lu, Brodista. Kalian masih terkoneksi. That's way. Seberapapun lu mencoba untuk fokus ke dalam diri lu, seberapapun lu fokus kepada keuangan lu mencoba untuk berbahagia, tapi lu tidak bisa untuk melepaskan ingatan lu kepada dia. Begitu juga dia, karena dia tidak akan pernah melupakan lu. Walaupun kalian gak ada komunikasi, walaupun kalian saat ini fokus kepada pasangan masing-masing, tapi lu masih teringat sama dia, dan dia pun masih sekeras itu mengingat lu. Dia tidak bisa untuk melepaskan lu. Bahkan di sini yang gue lihat adalah Brodista, dia selalu memandang foto lu, selalu memandang foto lu dalam kesendirian. Di sini yang gue lihat foto lu ya disimpan sama dia. Beberapa dari orang ini menyimpan banyak foto lu di galerinya, yang gue lihat begitu. Bahkan di sini yang gue lihat, dia mencoba untuk melihat-lihat reply pesan kalian. Dia lihat dari atas sampai bawah, dari atas sampai bawah. Dia mencoba untuk melihat pesan-pesan dulu waktu masih intens sama dia. Ikut-ikut senyum dia ya, ikut-ikut senyum, ikut-ikut sedih, senyum sedih, gila. Yang gue lihat begitu.
Di waktu yang lama itu dia melihat, oh ini kondisinya seperti ini nih, chat ini tuh waktu itu kondisinya seperti ini. Jadi dia chat-chat tersebut itu membantu dia untuk bernostalgia. Nah begitu. Sorry, batuk. Ya, kita lihat lagi bagaimana pesan terdalam dia nih kepada lo. Di sini saya berharap segalanya bisa berbeda. Nah, nih yang gue lihat begitu. Gini, di sini yang ingin dia tuh masih punya harapan besar sebenarnya Brodistaku dengan hubungan kalian ini. Kadang mungkin dia punya niat dalam artian tuh bagaimana ya rasanya kalau saat ini dengan perubahan lu yang saat ini, kemudian perubahan gue yang saat ini, bagaimana ya kalau seandainya kita nanti dipertemukan lagi, apakah memang indah lagi ya kayak dulu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi dia tuh berharap bahwa ya saat ini yang terjadi komunikasi tanpa nggak ada komunikasi kalian sama sekali saat ini, itu dia tuh bisa inginnya tuh kayak ya berbeda dong jalannya gitu. Jalannya tuh dalam artian lu sama gua sama lu saat ini bisa nggak gitu. Bisa nggak ya kalau kita itu menuju ke masa depan, kita berdua menuju masa depan gitu. Bisa nggak ya pasangan lu putusin, pasangan lu gue putusin, bla bla segala macam, bernostalgia. Ya halu jatuhnya nih. Yang gue lihat begitu. Oke, kita lihat lagi nih energinya. Apa yang ingin dia sampaikan ya? Yang ingin dia sampaikan adalah saya sedang belajar mencintai diri sendiri. Ya kan, beberapa dari lo ada yang twin flame nih Brodistaku. Beberapa dari dia yang kita readingkan ini mungkin banyak mempelajari hal-hal dari lo. Bagaimana caranya supaya ya melihat lu sudah menjauh dari orang-orang toksik, melihat lu menjauh dari hubungan ini, mencoba untuk self love, mencoba untuk meng-cut off segala sesuatu yang menyakitkan lu, mencoba untuk tabah, sabar, bangkit dari keterpurukan dengan sendiri. Nah, dia juga sedang seperti itu, sedang dimulai seperti itu, dia sedang memulai. Dia sedang belajar mencintai diri dia sendiri. Mungkin beberapa dari orang ini mungkin sudah mencoba untuk menghindar atau mencoba untuk isolasi dari teman-teman dia yang mungkin circle-nya banyak yang toksik gitu. Dia mencoba untuk sendiri juga, mencoba untuk memilih mana teman toksik, mana yang tidak, memilih mana yang negatif, berusaha untuk melepaskan gitu loh. Ada sebuah kesadaran yang terjadi di sini. Beberapa dari lu ada yang twin flame di sini nih, yang gue lihat begitu. Ya. Ada yang mulai bertransformasi, ada yang mulai masuk ke fase The Hermit, di mana ya mulai ada pencerahan dalam dirinya lah. Itu yang gue lihat. Oke, kita lihat lagi energinya. Saya sedang bekerja pada diri saya sendiri. Iya, jadi dia lagi fokus kepada dirinya sendiri Brodistaku. Sambil melihat Instagram lu, melihat sosial media lu, melihat banyak hal yang dilihat dari lu. Ya. Dan kemudian dia diimplementasikan melalui dirinya sendiri. Tuh. Karena dia saat ini sedang fokus kepada diri sendiri. Dia lagi self love nih di sini yang gue lihat ya. Mungkin ada beberapa dari mereka saat ini kenapa dia self love, kenapa dia mencoba untuk fokus kepada dirinya sendiri supaya energinya bisa sama dengan lu Brodista. Ya mungkin dia paham tentang semesta ya, semua saling tarik menarik, dia mencoba untuk menyamakan energi dia dengan lu. Ya, ingin berharap besar untuk bisa datang kepada lu lagi nih. Yang gue lihat begitu. Ya. Saya perlu mencintai diri saya sendiri terlebih dahulu, tuh kan? Banyak yang self love di sini. Banyak yang self love. Ya. Banyak yang sangat-sangat self love di sini yang gue lihat. Kenapa dia sampai se-self love ini? Kenapa dia ibaratnya tuh kayak mencoba untuk masuk ke dalam diri sendiri. Oh, ternyata dia beberapa dari orang yang kita readingkan ini sudah banyak melakukan metode-metode untuk membalikan lu kepada dia. Entah dari segi fisik ataupun dari segi gaib. Entah dia sudah mengatur planning rencana minta tolong ke temannya tapi tak bisa untuk datang kepada lu lagi, atau menggunakan cara-cara gaib atau dukun perdukunan juga tetap tidak bisa. Jadi makanya dia kesal sendiri, akhirnya dia mencoba ya. Karena koneksi dia ini tuh nggak bisa dia putus. Karena memang semesta itu kayak ingin membuat dia seperti ini gitu. Membuat dia tuh kayak nggak bisa untuk melepaskan pikiran lu ya. Membuat dia tuh merasa memiliki perasaan yang bersalah gitu loh. Yang nggak bisa dia lepaskan perasaan bersalah itu. Makanya mau suka tidak suka dia kembali ke dalam dirinya. Apa yang harus dia lakukan adalah legowo.
Nah, bagaimana cara legowo? Dia disuruh tenang dulu, kemudian disuruh untuk berkontemplasi, disuruh untuk bereflection. Nah, itu dia. Makanya di sini energi self love banyak sekali, energi sendiri, energi memikirkan apa yang terjadi, energi membaca pola yang terjadi itu. Ya. Yang gue lihat begitu tuh saat ini. Oh, salah, sorry. Kita lihat lagi energinya ya. Di sini kita berdua tahu saya bukan orang yang tepat untuk Anda. Nah, tuh. Ya kan? Jadi itu ibaratnya tuh mungkin dia sudah menyadari bahwa wah iya berarti gue toxic itu dulu ya. Wajar kalau misalnya lu pergi dari gue. Wajar kalau semesta ini memisahkan kita. Ya iya, energi lu tuh positif sekali. Lu adalah orang yang baik, lu adalah orang yang tulus. Ya, yang pernah dia pacarin, yang pernah dia berhubungan kalian itu, ya lu orang yang berbeda dari semua pasangan-pasangannya. Wajar kalau seandainya dia tuh udah mulai legowo, wajar kalau seandainya kita dipisahkan gitu. Ya karena ya bukan gue yang orang yang tepat, gue toksik, gue sangat toksik. Karena gue hidup di lingkungan toksik. Karena gue berada dalam kehidupan di keluarga yang toksik. Nah, gitu. Ya. Dia menyadari, maka that's why kenapa dia self love di sini. Kenapa dia self love di sini? Ya itu Brodista. Karena dia ingin menyamakan energi, ingin berubah juga. Berarti pertemuan kalian ini adalah pertemuan atau hubungan kalian ini adalah hubungan di mana hubungan ini sama-sama belajar untuk mengetahui jati diri sebenarnya. Hubungan yang membuat kalian itu masuk ke dalam diri sendiri, mencari diri sejati. Itu dia. Ya. Aku bilangin beberapa dari lu mungkin ada yang twin flame, mungkin beberapa dari lu ada yang soulmate atau mungkin hubungan past life nih. Yang gue lihat begitu. Ya. Kita lihat lagi, saya berasa lebih aman dalam diam tuh. Jadi ibaratnya hubungan yang telah lu bangun Brodistaku itu mampu berhasil untuk apa ya, membuat dia ke-trigger dari segala trauma-trauma dia, batin-batin dia, kesakitan-kesakitan dia gitu. Ya, trauma masa kecil, trauma masa lalu, banyak yang men-trigger dia, yang membuat dia tuh kayaknya lebih nyaman untuk sendiri dulu dah. Kayaknya gue lagi pengen sendiri dulu, jangan diganggu dulu dah. Nah begitu. Gitu. Sampai nanti dia bisa menemukan sebuah kekuatan. Ketika dia sudah menemukan kekuatan dan ternyata memang kalau seandainya semesta mengizinkan kalian untuk berhubungan lagi, mungkin dia akan diberikan kekuatan semesta untuk mengejar lu lagi. Dan mungkin nanti lu akan dipertemukan lagi dan mungkin dia akan menjelaskan semua yang terjadi dengan dia tanpa lu waktu itu. Nah, bagaimana perjalanan hidupnya? Gitu yang gue lihat. Ya. The bottom of the deck di sini ada saya belum siap untuk memberitahu Anda ini, ya kan. Jadi tuh gini Brodistaku, sebenarnya yang ingin dia katakan adalah, woi gue udah berubah loh saat ini. Woi gue tuh saat ini sudah berubah loh. Saat ini gue lagi mengikuti spiritual juga loh. Saat ini gue lagi sudah mendapat kesadaran loh. Gue sudah berubah loh gitu. Nah dia ingin mengatakan itu, cuman dia malu ya. Dia malu, dia takut, dan dia ya malu lah. Kalau kan ini manusia ego sekali ya, gengsinya tinggi banget gitu loh. Bahkan nggak cuman ke lu doang malunya, dia pasti juga merasa bahwa malu untuk mengungkapkan ini ke teman-temannya, keluarganya, gitu yang gue lihat. Tapi sementara teman-teman atau keluarganya ini pasti sudah mengetahui bahwa perbedaan dia ini saat ini. Mungkin ya keluarga ataupun teman-temannya sudah mengetahui ini orang ada yang berubah dalam dirinya. Banyak perubahan. Mungkin banyak orang teman-temannya juga mengasingkan dia kalau mengatakan kalau dia udah nggak asik, kalau dia udah ini udah itu gitu. Mungkin dia mencoba untuk sendiri dulu dan mungkin terjauh. Mungkin banyak juga musuhnya saat ini di teman-temannya. Banyak orang yang tidak suka, banyak orang ini dengan perubahan dia gitu. Tapi dia mungkin bodo amat saat ini karena ya itu, semesta mendorong dia untuk menyamakan energinya dengan energi lu Brodistaku. Semoga nanti adanya union sih, menurut gue begitu ya. Oke, itulah untuk pesan terdalam. Kita lihat ya, energi yang terkoneksi, energi zodiak yang terkoneksi dengan readingan ini. Ya ini bisa zodiak lu, bisa juga zodiak seseorang yang kita bacakan ini. Ya, yang seseorang yang sedang lu pikirkan. Oke, kita lihat. Ada Leo, ada Aquarius, ada Pisces, ada Virgo, ada Libra, ada Aries,
dan Gemini. The bottom of the deck ada the Scorpio. Ya, the bottom of the deck ada Scorpio. Lanjut, kita lihat untuk inisial nama yang terkoneksi dengan readingan ini. Ya, kita lihat. Bismillah. Semoga ini membantu ya, Bro Distaku ya. Ops, langsung keluar nih ada R. Aduh. Astaga, ya Allah. Oke. Ada N, ada C. R kenceng banget energi R ya. Ada F pantai ya. Ada P, ada O, ada Q, ada E, ada H. Oke. Ada golf, ada G, ada H. H juga kenceng ya energinya, Bro Dista ya. Ada X, mantan gue loh. Ini mantan lo nih. Ada Q, ada E juga besar energinya, Bro Dista. Ada bottom dari kita ada A. Oke, segitu dulu aja udah dengan kita di hari ini ya. Jika lu suka jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan hidupkan tanda loncengnya agar nanti kalau gua bikin video baru masuk ke notifikasi YouTube lu, Bro Dista ya. Buat yang udah like, komen, dan gua super gift, thanks banget ya. I love you so much. Nah, buat lo yang pengen personal reading langsung klik kolom description, di situ ada nomor WhatsApp, silakan masuk. Nanti gua kasih press list namun berbayar begitu. Oke, see you the next reading, Bro Distaku. Bye bye.